Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novan Ramadan dengan NIM 058277356 dari Prodi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan jawaban dari soal tugas 2 sisi 5 dasar-dasar penyuluhan Universitas Terbuka. Yang pertama, pengertian komunikasi secara umum dan komunikasi dalam konteks penyuluhan. Yang A, pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, informasi, atau perasaan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan tujuan memperoleh kesamaan makna dan menghasilkan respon tertentu. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Contoh, seorang guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa di kelas sehingga siswa memahami materi yang disampaikan. B. Pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi dalam penyuluhan merupakan proses penyampaian informasi, teknologi, inovasi, dan pendidikan kepada masyarakat sasaran, khususnya petani, agar terjadi perubahan perilaku meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga dapat mementingkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyuluhan, komunikasi tidak hanya bersifat memberi informasi, tapi juga membangun hubungan timbal balik antara penyuluh dan petani agar tujuan penyuluhan dapat tercapai. Contoh, penyuluhan pertanian memberikan penjelasan kepada kelompok tani mengenai penggunaan varietas unggul padi dan mengendalikan hama terpadu agar hasil panen meningkat. Yang kedua, manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan. Cyber extension merupakan sistem informasi penyuluhan berbasis internet yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan antara lain: 1. Mempercepat penyebaran informasi pertanian. Informasi teknologi pertanian dapat disampaikan secara cepat kepada penyuluh dan petani. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Petani dan penyuluh dapat memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja melalui internet. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani. Petani dapat mempelajari inovasi baru terkait budaya, pemasaran, pengendalian hama, dan pengolahan hasil pertanian. Keempat, meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan. Penyuluhan tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui media digital. Yang kelima, menghemat waktu dan biaya. Informasi dapat diakses tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara terus-menerus. Yang keenam, mempermudah komunikasi antara penyuluh dan petani. Interaksi dapat dilakukan melalui media sosial, grup diskusi, dan aplikasi komunikasi. Yang ketujuh, mendukung pengembalian keputusan usaha tani. Informasi harga pasar, cuaca, dan teknologi membantu petani menentukan kegiatan usaha taninya. Yang nomor tiga, cara penyuluhan mengefektifkan komunikasi. Agar komunikasi dalam penyuluhan berjalan efektif, penyuluhan perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penyuluhan harus menyesuaikan bahasa dengan tingkat pendidikan dan kondisi masyarakat sasaran. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kebutuhan sasaran. Materi penyuluhan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi petani. Yang ketiga, menggunakan metode atau media yang tepat. Penyuluhan dapat menggunakan demonstrasi, diskusi kelompok, leaflet, video, maupun media digital. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan petani. Hubungan yang harmonis akan memudahkan penyampaian pesan penyuluhan. Yang kelima, melibatkan partisipasi petani. Petani perlu diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Yang keenam, melakukan demonstrasi atau praktik langsung. Demonstrasi lapangan membuat petani lebih mudah memahami inovasi yang disampaikan. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan evaluasi. Penyuluh perlu mengetahui sejauh mana pesan dipahami oleh sasaran. Yang kedelapan, memilih waktu dan tempat yang sesuai. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada waktu yang tidak mengganggu aktivitas petani. Untuk yang nomor 4, pengamatan kegiatan penyuluhan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur sesuai dengan tempat tinggal saya. Blitar merupakan salah satu daerah pertanian di Jawa Timur yang aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, terutama pada komoditas padi dan hortikultural. A. Identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Dalam kegiatan penyuluhan di Kabupaten Blitar, inovasi pertanian yang disampaikan oleh penyuluh kepada kelompok tani antara lain penggunaan varietas unggul padi, sistem tanam jajar legowo, penggunaan pupuk organik dan pupuk berimbang, pengendalian hama terpadu atau PHT, pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Hasil pengamatan, pada kegiatan penyuluhan di Kabupaten Blitar, penyuluh menyampaikan inovasi sistem tanam jajar legowo pada budidaya padi. Inovasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman karena jarak tanam yang lebih teratur membuat tanaman
memperoleh cahaya matahari dan sirkulasi udara yang lebih baik. B. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran. Menurut teori adopsi inovasi dalam penyuluhan, tahapan adopsi inovasi meliputi: yang pertama, tahap kesadaran atau awareness. Petani mengetahui adanya inovasi baru melalui kegiatan penyuluhan. Yang kedua, tahap minat interest. Petani mulai tertarik dan mencari informasi lebih lanjut mengenai inovasi tersebut. Yang ketiga, tahap penilaian evaluation. Petani mempertimbangkan keuntungan dan kesesuaian inovasi dengan kondisi usaha taninya. Yang keempat, tahap mencoba trial. Petani mencoba inovasi pada bagian kecil lahan. Yang kelima, tahap adoption. Petani menerapkan inovasi secara penuh setelah melihat hasil yang baik. Hasil pengamatan, petani di Kabupaten Blitar awalnya mengetahui sistem tanam jajar legowo melalui penyuluhan dan demonstrasi lahan. Setelah melihat hasil panen yang meningkat, petani mulai mencoba pada sebagian sawah dan akhirnya menerapkan sistem tersebut secara luas. C. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Beberapa faktor mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada petani di Kabupaten Blitar, antara lain: yang pertama, tingkat pendidikan petani. Pendidikan mempengaruhi kemampuan petani memahami inovasi. Yang kedua, keuntungan relatif inovasi. Inovasi yang memberikan keuntungan lebih besar lebih cepat diterima. Yang ketiga, kesesuaian inovasi dengan kondisi lokal. Inovasi harus sesuai dengan kondisi lahan, budaya, dan kebutuhan petani. Yang keempat, kemudahan penerapan inovasi. Inovasi yang mudah dipraktikkan lebih cepat diadopsi. Yang kelima, peran penyuluh pertanian. Pendampingan yang intensif membantu petani memahami dan menerapkan inovasi. Yang keenam, pengaruh kelompok tani. Keberhasilan anggota kelompok tani lain dapat mempengaruhi petani lain untuk mengikuti. Yang ketujuh, ketersediaan sarana produksi dan modal. Ketersediaan benih, pupuk, dan biaya mempengaruhi penerapan inovasi. Nomor 8, adanya bukti keberhasilan inovasi. Demonstrasi hasil yang nyata membuat petani lebih percaya terhadap inovasi. Hasil pengamatan, kecepatan adopsi sistem tanam jajar legowo di Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh meningkatnya hasil panen dan adanya pendampingan dari penyuluhan petani, namun sebagian petani masih lambat mengadopsi inovasi karena keterbatasan modal dan kebiasaan menggunakan metode lama. Sumber referensi: modul BMP STAG 4111, Dasar Penyuluhan Universitas Terbuka, Everest M. Rogers, Teori Difusi dan Adopsi Inovasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.